Video nih saya buat khusus untuk kamu ketika nanti kamu memegang uang banyak suatu hari. Karena saya yakin setiap orang itu punya jatah durian runtuhnya. Jadi ada momen di mana kamu akan mendapatkan uang yang banyak, itu di luar dari kontrolnya kamu, tapi jumlahnya banyak. Dan ini bisa datang dari mana aja ya. Ada orang yang dia misalnya iseng beli lotre, tiba-tiba dia jadi pemenangnya. Kemudian ada orang yang dia investasi di saham ataupun kripto, kemudian nilai investasinya kali 20, kali 50, dia punya tebakan benar, analisanya benar. Kemudian ada juga orang yang dia bekerja di dalam sebuah perusahaan dikasih saham, perusahaannya berjalan dengan baik, kemudian perusahaannya jadi besar, diakuisisi sama perusahaan lain, kemudian sahamnya nilainya menjadi miliaran rupiah. Ada juga orang yang dia jalanin bisnis dan bisnisnya diakuisisi, jadi dia pegang uang banyak. Nah, ketika kamu megang uang banyak, ada hal-hal yang kamu harus ingat ya supaya uang itu tidak habis di tangan kamu karena kita tahu bahwa ada orang-orang yang nggak bisa pegang uang. Ya apalagi orang-orang yang belum pernah pegang uang banyak sebelumnya. Biasanya pas pegang uang banyak kaget gitu. Nah ini ada tips yang saya ingin berikan kepada kamu ya. Jadi ini bisa menjadi pengingat untuk nanti pada saat kamu pegang duit banyak. Yang pertama itu adalah jangan kasih tahu siapa-siapa. Memang tendensi setiap orang itu ketika kekayaannya bertambah, dia pengen kasih lihat orang lain. Jadi misalnya pergi jalan-jalan naik bisnis kelas, dia pengen tuh foto di dalam pesawat, ya di bisnis kelas, kasih lihat ke teman-temannya bahwa dia naik bisnis kelas. Atau misalnya dia beli jam tangan mahal, dia akan pasang di IG story kalau dia beli jam tangan mahal. Atau misalnya pindah rumah, rumahnya gede, dia akan videoin rumahnya dari ujung ke ujung kasih lihat orang kalau rumahnya besar. Nah, kalau dari saya tipsnya adalah jangan kasih tahu siapa-siapa. Memang tendensinya kamu akan pengen kasih tahu orang lain, pengen kasih tahu bahwa kamu sudah sukses, kamu punya uang banyak. Tapi maksud kamu itu adalah ingin bangga, tapi di sisi orang lain tuh orang nggak peduli. Yang ada adalah orang itu iri sama kamu. Ya karena kita itu tendensinya mikir bahwa dunia itu berputar pada kita. Kita mikir semua orang peduli sama kita. Padahal setiap orang mikirin dirinya sendiri. Jadi kamu nggak perlu kasih tahu orang lain bahwa kamu punya uang yang banyak karena ini akan memicu banyak problem yang lain. Dan ini pernah kejadian di Amerika ya. Ada satu orang, dia itu menang lotre 314 juta dolar. Kemudian dia cerita ke semua teman-temannya, ke semua keluarganya. Dan apa yang terjadi ya mungkin kamu juga bisa tebak ya. Akhirnya semua keluarganya dan teman-temannya itu minta uang ke dia. Ada yang minjem, ada yang minta, yang merasa bahwa mereka itu berhak atas uang yang dia dapatkan juga karena punya kedekatan dengan orang tersebut. Dan orang ini punya hati yang baik ya. Jadi dia kasih aja ke semuanya. Kemudian dia punya anak, dia punya cucu, semuanya dikasih uang. Ada satu cucu ceweknya juga dikasih uang bebas, boleh beli apa aja, terserah. Nah tapi hal buruk terjadi pada dia. Apa yang terjadi? Cucunya itu benar-benar menghambur-hamburkan uangnya sampai benar-benar habis, terus kena narkoba. Terus dia juga ngabisin duitnya di judi dan juga di klub malam ya, sampai duitnya itu benar-benar habis. Dan ini dia benar-benar uangnya itu dilepasnya dengan mudah ya. Tadi nggak cuma dari sisi pinjaman, dia ada juga nyumbang ke yayasan sampai jutaan dolar. Pokoknya dia menganggap uang ratusan juta dolar itu nggak bakal habis. Tapi ujungnya habis. Dan ia berakhirnya ya stres ya karena tadinya dia punya ratusan juta dolar tiba-tiba nggak punya lagi. Karena kesempatan dapat durian runtuh apalagi lotre yang sampai ratusan juta dolar itu setara triliunan rupiah ya kalau dirupiahkan itu kemungkinannya 1 banding 100 juta orang mungkin ya. Kemungkinannya kecil sekali kalau misalnya orang itu pengen menang lotre lagi ya belum tentu bisa dalam hidup dia kalaupun dia beli semuanya lotre yang ada di luar, yang tersedia, yang bisa dia beli, belum tentu dia dapat menang lagi sebesar itu lagi. Ya, jadi dia kehilangan semuanya. Jadi kalau misalnya kamu kasih tahu banyak orang, problem-problem yang bisa terjadi apa? Orang akan datang untuk pinjam duit. Ya ini sudah pasti orang-orang yang dekat, yang memang ada kebutuhan akan menganggap kamu ini sebagai cash cow-nya. Bisa dipinjemin duit nih. Kemudian ada orang-orang yang niatnya buruk ya akan mulai datang ya mau menipu kamu. Entah nanti dia bilang ada investasi ini, entah nanti dia bilang ada bisnis ini. Ya kemudian kamu diminta untuk investasi, nanti tiba-tiba orangnya ngilang. Dan banyak teman palsu yang akan bermunculan ketika kamu
umbar-umbar bahwa kamu itu benar-benar kaya. Jadi hidup itu jadi nggak tenang. Dan ketika semua orang sudah tahu bahwa kamu punya uang banyak, nggak bisa tuh kamu bikin semuanya lupa tentang itu tuh nggak bisa. Semua udah tahu, ya udah semua tahu. Dan ini efeknya domino, mereka akan cerita ke semua orang gitu. Nah, kemudian tips yang kedua adalah tetap ada kerjaan. Jadi jangan sampai kamu itu nggak ada kerjaan sama sekali. Jadi kalau misalnya kamu ada pekerjaan, kamu kerja di kantor, tiba-tiba dapat uang banyak, ya mungkin kamu resign dari kantor, tapi kamu tetap melakukan sesuatu. Jangan sampai kamu kosong. Karena ketika seseorang itu kosong, nganggur, disitulah dia akan mikir untuk ngabisin uangnya karena mikir uangnya itu nggak bisa habis-habis. Selain itu juga kalau misalnya kamu nggak kerja, kamu malah akan kena penyakit. Ya kan kamu tahu bahwa banyak sekali orang tua yang kena demensia. Itu dia kena demensia karena pada saat dia pensiun, ya walaupun dia pensiunnya financial freedom ya, di umur 65, umur 70, dia nggak ada kerjaan, bener-bener diem aja di rumah, nggak ada aktivitas, tidak bersosialisasi. Jadi kalaupun kamu tiba-tiba dapat banyak uang, jangan sampai kamu stop kerja. Tetap lakukan sesuatu. Ya sampai kamu tua, sampai kamu meninggal nanti tetap harus ada aktivitas, tetap harus bersosialisasi. Ya ini banyak sekali orang yang lupa ya, orang bilang kan, wah kita harus financial freedom sampai di usia tua nggak usah kerja lagi. Salah itu. Justru aktivitas itu nggak boleh hilang supaya nggak kena demensia. Ya ada orang-orang di sekitar saya yang umurnya sudah cukup tua yang kena demensia dan itu membuat saya juga paham tentang hal ini bahwa kalau kita tua itu ataupun kalau kita mau memutuskan untuk pensiun jangan sampai kita berhenti untuk kerja. Nah kemudian kalau misalnya kamu pengen bisnis, ya kamu mesti ingat juga ya jangan sembarang untuk buka bisnis. Walaupun uangnya kamu banyak karena itu akan menggerus kekayaan kamu perlahan. Ini ada satu cerita ya, cerita nyata ya. Seseorang yang dia mengumpulkan uang banyak sampai dia pensiun. Kemudian pada saat dia pensiun dia mikir dia bisa hidup dari uang bisnis. Dia buka kafe pakai uangnya dia sekitar 70% 80% dari uangnya dia. Tapi kafenya nggak berjalan dengan baik, akhirnya tutup dan rugi. Jadi bukanya hanya sekedar buka. Dia nggak ada ilmu bisnisnya. Karena idealnya kan harus belajar dulu dong ilmu bisnisnya. Paham apa yang harus dilakukan, kesalahan-kesalahan yang harus dihindari, gimana analisanya. Kemudian cara lihat supaya kita membedakan produknya kita terhadap kompetitor gimana. Segala sesuatunya tetap harus ada. Jangan sembarang buka bisnis hanya karena ingin punya bisnis, terlihat keren. Ya bisnis itu kan ujung-ujungnya harus profit. Jadi kalau misalnya kamu pengen mulai bisnis ya tetap harus dengan fundamental yang benar gitu ya. Pelajari dulu ilmunya. Kemudian hal yang ketiga yang harus kamu ingat adalah melunaskan hutang kamu. Ya, ingat, hutang itu adalah yang menggerus kekayaan. Ingat ya, contohnya itu adalah hutang pinjol ataupun kartu kredit itu yang bunganya paling tinggi, itu yang harus kamu lunaskan terlebih dahulu. Karena kalau misalnya kamu diamin ya lama-lama akan kekikis juga dananya kamu. Jadi langsung kamu lunaskan supaya pikiran kamu juga plong tanpa utang. Ya mungkin di sini kamu yang nonton juga sudah ada pengalaman berhutang ya. Berhutang itu jumlah kecil ataupun jumlah besar itu pikiran gak tenang. Karena tiap hari kita bangun kepikiran tentang hutangnya. Kepikiran gimana bayar hutangnya. Dan jangan buat hutang baru, buat sebuah riset. Jadi kamu ngeriset diri kamu karena sekarang uangnya sudah banyak, hilangkan kebiasaan untuk berhutang. Secara total, kalau misalnya kamu ada gadain barang, lunaskan, udah jangan gadai barang lagi karena kamu sudah cukup ya secara keuangan. Kemudian hal selanjutnya yang harus kamu ingat adalah jangan meminjamkan uang. Ya, tadi kan saya udah bilang bahwa akan ada orang-orang yang datang dari kerabat ataupun dari keluarga yang akan meminjam uang ke kamu karena tahu bahwa kamu punya uang banyak. Kamu harus bisa untuk menolak. Minimal kalau misalnya kamu mau kasih itu lebih ke kasih bukan pinjemin. Jadi kalau dia misalnya mau minjem 100 juta, kamu kasih 10 juta. Udah terus kamu ngomong ke orangnya, ini gue kasih, tapi jangan minta lagi ya. Ini bukan pinjaman, ini gue kasih, ini bantuan. Karena seringkali ya banyak orang yang relasinya itu rusak karena dia meminjamkan uang. Dan yang minjem ini nggak bisa bayar. Akhirnya dia punya aktivitas yang meminjamkan uang ini juga jadi kacau ya. Karena di dalam pikiran tuh kepikiran terus. Mungkin kamu yang punya pengalaman pinjemin duit ke orang bisa tulis di kolom komentar. Ya kita kalau pinjemin duit ke orang itu kita kepikiran. Misalnya 50 juta, oke 50 juta. Atau 100 juta gitu kepikiran. Ini 100 juta kapan dibalikinnya ya? 100 jutanya dicicil bisa nggak ya dia? Kok kemarin pada saat ditagih dia tolak ya gitu loh. Itu akan kepikiran terus. Makanya lebih baik nggak usah
pinjamkan, lebih baik kasih aja. Dan kamu kasih batas juga ya. Misalnya kamu set 0,5% dari kekayaan kamu adalah yang kamu alokasikan untuk diberikan. Jadi juga nggak sembarangan supaya uang kamu tetap kejaga. Dan kalau kamu nggak enakan untuk nolak, kamu juga bisa pakai nama pihak ketiga. Misalnya gue ada konsultasi dengan satu advisor keuangan, dia bilang bahwa gue nggak bisa kasih pinjaman, gue harus jaga keuangan gue gini. Intinya kamu cari cara untuk bisa tolak. Ya karena kalau kamu meminjamkan uang, nanti lingkaran setan itu akan datang ke kamu ya. Kamu yang akan pusing sendiri, kamu nggak enakan, terus kamu pada saat mau nagih jadinya berantem, terus jadi merusak hubungan yang tadinya baik. Kemudian hal kelima yang harus kamu ingat adalah kamu harus pakai bunganya, bukan pokoknya. Jadi kalau kamu dapat duit 5M, yang kamu pakai adalah bunga dari 5M. Ini adalah kunci dari konglomerat. Yang mereka pakai itu adalah bunganya, bukan pokoknya. Kamu harus ingat ya, banyak orang miskin yang dia dapat duit banyak, dia langsung habisin karena dia habisin pokoknya. Dia bukan pakai bunganya. Justru pokok itu adalah mesin uang yang harus kamu jaga dengan baik-baik. Kamu pakainya itu adalah bunganya doang. Ini cara main dari orang-orang kaya. Ini juga saya pelajari pada saat saya menjadi banker dulu ya. Ada beberapa konglo yang saya temui, mereka punya deposito triliunan, benar-benar pakainya bunganya aja. Jadi dari dia punya portfolio investasi itu nggak kesentuh pokoknya. Dia benar-benar pakainya itu walaupun dia bermewah-mewahan, itu cuman bunganya doang. Jadi kita lihat dia bermewah-mewahan seakan-akan pokoknya yang kepake, padahal yang dia pakai itu cuman bunganya doang. Dia benar-benar kaya. Itulah kunci dari bertahan untuk kaya. Jadi kamu harus ingat ya. Kemudian yang terakhir adalah kamu harus mulai untuk investasi. Ini penting banget. Jadi kamu harus luangkan waktu untuk belajar cara investasi dengan benar. Jangan sembarang investasi. Karena kalau misalnya kamu nggak ada ilmu investasi, kamu sembarangan aja. Oh investasi tuh yang penting taruh aja saham bank gitu ya, semuanya all in ke satu. Atau ke kripto satu aja all in. Nanti uang kamu habis, nggak ada lagi kesempatan kedua. Ya seperti yang saya bilang ya, durian turun tuh belum tentu datang 2 kali ke dalam hidup seseorang. Jadi kamu belajar cara investasi dengan benar, jangan pernah all in, diversifikasi. Kalau saya prinsipnya kita investasi itu incernya 5-7% aja. Yang penting kita hidupnya tenang dari tahun ke tahun, supaya kita bisa fokus ke aktivitas utama kita, nggak mikirin terus kita punya uang. Karena kalau misalnya di atas 7%, misalnya 10%, 15%, itu kan kita pasti taruh di saham ataupun kripto kan. Nanti kita mikir, oh kita taruh di saham bank ini, naik 10%, wah. Terus bayangin 10% ini bisa beli apa aja ya, wah untungnya bagus nih, kalau naik 10% lagi gimana ya. Terus kalau rugi mikirin, aduh ini cari duit capek-capek, ini rugi lagi gimana ya. Itu aktivitas utama pasti keganggu. Ya saya sendiri dulu sudah mengalami hal yang sama. Itu jadi kalau misalnya kamu nanti punya uang banyak, investasi. Ya prinsipnya investasi aman aja, kamu hidup dari bunganya nggak usah target sampai gede-gede 5-7% aja sudah cukup. Gitu. Nah kira-kira ini adalah hal-hal yang kamu harus ingat ya. 6 hal ini pada saat kamu punya uang banyak nanti. Saya yakin kamu pasti ada momen di mana kamu dapat uang banyak. Walaupun definisi uang banyak setiap orang beda-beda. Mungkin ada yang 1M, mungkin ada yang 10M, mungkin ada yang 50M. Tapi ingat ketika nanti uang kamu banyak, 6 hal ini kamu harus ingat benar-benar ya. Yang pertama jangan kasih tahu siapa-siapa. Ya sama seperti permainan konglo, mereka di balik awan aja, diem-diem aja. Karena nggak perlu kamu pamerin ke orang lain adanya iri ke kamu, berharap kamu untuk jatuh kalau kamu kasih tahu. Kemudian yang kedua, kamu tetap ada kerjaan supaya kamu nggak sakit, ada aktivitas utama ya supaya kamu juga nggak mikir aneh-aneh untuk ngabisin uangnya. Kemudian yang ketiga, kamu lunaskan hutang kamu, riset diri kamu, jangan pernah hutang lagi, jangan pernah gadai lagi, benar-benar hidup dengan cara yang baru. Kemudian kamu jangan pinjamkan uang, kasih uang aja kalau misalnya kamu memang pengen bantu, tapi jangan pinjamkan karena bisa merusak hubungan. Kalaupun mau kasih itu ada set batasnya, misalnya 0,5% sampai 1% dari kamu punya total kekayaan. Kemudian yang kelima adalah pakai bunganya, jangan pernah pakai pokoknya. Ini adalah inti dari menjaga kekayaan. Kemudian yang terakhir adalah mulai untuk investasi. Bukan trading ya, tapi investasi. Ingat ya, jangan cuma dicatat, tapi kamu nanti implementasikan di dalam hidup kamu. Semoga berguna ya.